Maaf Pak, kita tengok harga kerbau yang besar itu harganya berapa? 25 juta. Kambing kalah karena kambing lebih kecil, karena yang diambil adalah dagingnya. Tapi Masya Allah, kadang yang besar macam itu dikalahkan dengan yang kecil. Contohnya burung. Burung yang kecil tidak bisa dimakan itu harganya sampai 1 miliar. Kemarin tuh perkutut, kok perkutut apa itu? Burung merpati yang dibeli presiden apa itu sampai miliaran. Ternyata yang diambil terbangnya. Nanti belum lagi dengan yang murai batu, diambil suaranya kecil tapi harganya lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ikramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati wa nakhusu khususan ya Allah abina Adam wa ummina Hawa wa ulil azmi kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati khulafaur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum wa ila hadrati al-madhhabi Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal rahimakumullah wa ila hadrati al-madhhabi Imam Malik wal Hanif al-Ghazali rahimakumullah wa ila hadrati Sayyidina Syabdul Qadir al-Jailani syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadrati hadza munsanil kitab ya Allah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi wa nafa'anallahu min ulumihi wa salimna fit tawraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung pengajian kita kemarin. Maaf karena saya di sini badal itu pengganti Rois Suriyah. Kemarin belum nyambung, saya kira pakai bahasa Jawa pol ya. Ternyata langsung dimaknai pakai bahasa kita. Nah, kalau dari awal sudah ada keterangan pakai bahasa kita saja ya saya pakai itu gitu. Saya kira ada yang pakai kitab mau memaknai dengan bahasa Jawa ya. Jadi kalau di Jawa ngajinya macam itu. Karena kita di sini langsung nanti kita sambung atau kita tarjimkan dengan bahasa kita Melayu. Mudah-mudahan lebih cepat khatamnya dan lebih cepat masuknya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang bab kemarin. Kemarin insya Allah sampai waqa'a fid dunya wa huwa bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi. Kita lanjut. Waman adapun orang tawaddu'a yang tawaddu, yang merendahkan dirinya, tawaddu itu kalau bahasa Jawanya andap asor, li ghaniyi kepada orang kaya, li ghinahu karena kayanya. Nah coba ini kita barang siapa itu tawaddu'a yang tawaddu merendahkan dirinya, yang andap asor li ghaniyima kepada orang kaya, li ghinahu karena kayanya, fakot maka sungguh dhahaba thuluthu dinihi maka hilang sepertiga agamanya. Jadi barang siapa ke orang tawaddu merendahkan diri, ya kalau bahasa Jawanya mindi ya, kepada orang kaya dikarenakan kayanya, maka menurut
Al-Imamul Ghazali yang disarahkan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ini, maka di sini disampaikan bahwasanya hilang sepertiga agamanya. Lalu bagaimana yang benar? Nah, ini aili anna syari'ata, artinya li anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat itu ayyakuna ada ta'zimun nas, yaitu mengagungkan manusia, li ajli solahihi, karena arah kesolehannya. Nah, tuh. Wali ajlil ilmihi, dan karena arah ilmunya. Jadi kita mengagungkan tawadhu itu yang sesungguhnya kepada manusia itu li ajli solahihi, dikarenakan kesolehannya atau kebaikannya, wali ajlil ilmihi, dan kepada arah ilmunya, dunat ta'zimi li ajlil malihi, bukan takzim atau mengagungkan seseorang tersebut li ajlil malihi, karena arah kekayaan dunianya atau malnya. Masya Allah. Jadi di sini kita belajar bersama bahwasanya kita tawadhu, ta'zim, merendahkan diri di depan orang kaya karena kekayaannya, itu ternyata tidak dibenarkan menurut syariat. Nah, itu boleh kita mengagungkan manusia karena li ajli solahihi, karena kebagusan atau kesolehannya, wali ajlil ilmihi, dan karena arah daripada ilmunya. Maka kita ngaji ini Bapak Ibu, ngaji Nasoihul Ibad, ini sama dengan kita menampar diri kita masing-masing hari ini. Bukan yang mendengar saja, ya, bukan yang mendengar saja, yang ngaji pun ikut tertampar. Karena apa? Sesungguhnya ternyata sehalus-halusnya agama macam ini yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka hendaknya ngaji yang macam ini diajak istrinya, diajak anaknya, diajak tetangganya. Karena kita kalau bagus sendiri, alim sendiri, tak akan mungkin kita bisa enak. Dengan istri tidak usah kita menasehati. Kalau kita menasehati istri, malahan jadi pertengkaran yang luar biasa. Betul apa betul? Tapi kalau diajak ngaji, insya Allah dengan ngaji macam ini, jangankan istri, yang membaca pun ikut dinasehati. Nah, jangankan istri, tetangga yang ikut pun akan merasa ternasehati semuanya. Maka dari itu, kita hadir di pengajian ini adalah satu-satunya ibadah yang mempercepat untuk membuat tabungan di akhirat. Saya kutip dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. At-tafakkuru, adapun tafakkur, ngaji hari ini macam ini tafakkur. Sa'atin, 1 jam, itu khairun, lebih baik, min ibadati, daripada ibadah sunnah, sittina sanah, 60 tahun. Siangnya puasa, malamnya tahajud, dengan ngaji yang 1 jam ini, maka masih baik yang 1 jam macam ini. Maka kalau Gus Baha, saya mengutip Gus Baha, maka kalau mau menjadi wali, itu paling cepat yang ngaji, paling cepat yang alim, paling cepat yang buka kitab. Maka saya paling setuju apabila di masjid-masjid, di musola-musola, di sini malam Selasa, di tempat malam nanti malam Rabu, di sana malam Kamis, terus ada pengajian tiap malam. Kalau di sini Nasoihul Ibad, nanti di sana kitab apa lagi, di sana kitab lagi, sehingga setiap hari kita bisa ngaji, dan dengan ngaji itulah memperbaiki diri sendiri, dan itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, ibadah sunnah 60 tahun. Maka saya sangat apresiasi untuk saudara-saudara, sedulur-sedulur semuanya yang masjid ini
mau membuka pengajian macam ini. Tidak hanya ceramah, kalau ceramah itu galak dibuat-buat. Tapi kalau ini memang bil kutub, kata orang Melayu mengatakan kaji di atas kitab, pakai baju yang berjahit. Nah, itu artinya apa? Pakaian ya pakaian yang pas. Kalau ngaji ya di atas kitab, jangan ngawur. Nah, itu kita lanjutkan. Fa innaman, karena sesungguhnya manusia akramal mala, yang memuliakan harta, ahanun, itu menghinakan al ilma, kepada ilmu, wassolaha, dan kesolehan atau kebaikan. Nah, ingat, Masya Allah nih, fa innaman akramal mala, maka karena sesungguhnya bagi mereka atau bagi manusia akramal mala, yang memuliakan harta, ahanal ilma, yaitu menghinakan kepada ilmu, wassolaha, dan kebaikan atau perbuatan soleh. Masya Allah. Nah, tuh. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, qala, berkata, siapa yang berkata atau dawuh, yaitu Sayyidil Abdul Qadir, Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani nggih. Nanti kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan Jailani, Syekh Abdul Qadir Jilani, karena di sana daerahnya nama Jilan, bukan Jailan. Nah, karena kita orang dusun, orang Melayu, orang bilang Al-Jilani karena ada ya mati, setelah itu tidak ada harokat, dikira Al-Jailani. Nah, tuh Al-Jilani. Besok lagi kalau membaca manakib atau membaca apa saja, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan Al-Jailani lagi. Nah, tuh qaddasa sirrahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan kerahasiaannya. La buddha, wajib, likulli mukminin, bagi orang mukmin. Apa yang wajib? Fi sairil akhwali, di dalam sekerine berapa tingkah, yaitu kepada tingkahnya, min salasati asya'a, yaitu dari 3 perkara, asya suwiji-wiji. Jadi wajib bagi seorang mukmin fisairil ahwal, di dalam tingkahnya, min salasati asya, dari 3 tingkah ini, dari 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, amrun yamtasiluhu, yaitu perintah, yamtasiluhu, dan mengikuti apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perintah dari Allah, laksanakan. Wa nahyun, dan cegah, yajtanibuhu, dan menjauhi daripada pencegahan dari Allah tersebut. Intinya nggak usah maksiat, jadilah sholat 5 waktu, ibadah lain sedang-sedang, yang penting nggak usah maksiat. Insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Tapi kalau yang dilarang itu masih dilaksanakan, maka kalau baju itu kotorannya masih bertambah. Umpama ini yang banyak dicegah tapi belum bisa melaksanakan, itu biasanya penyakit hati. Umpamanya hasud, ada tetangga berlebih sedikit, belum ngomong ke orang, hati kita sudah memberontak. Dari mana itu duitnya itu pasti ngambil tuyul itu. Nah, kan gitu. Wah, ini pasti kerjaannya tidak benar. Yang macam ini hilangkan. Karena apa? 3 perkara yang diperintahkan adalah amrun yang tasiluhu, perkara yang harus dijalankan perkara tersebut, wa nahyun, dan pencegahan, yajtanibuhu, yang dicegahnya, wa qadrun, dan qadar atau kepastian dari Allah, yardho bihi, ridho dengan takdir tersebut. Nah, hari ini diridhokan, umpama
Kita hari ini sudah usaha semaksimal mungkin, tapi Allah belum memberikan rezeki yang semudah orang-orang kita tengok. Maka sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ridho dengan takdir yang Engkau beri, maka manfaatkanlah semua atas takdirmu itu. Kalau kita tidak mau menerima atau tidak ridho atas takdir itu, maka siang jadikan malam, malam jadikan siang, sehingga tidak tahu waktu lagi untuk ibadah, untuk ngaji, untuk berzikir, sehingga apa? Yang ada hanyalah kerugian, kerugian, dan kerugian. Tidak akan pernah kita mengalami yang namanya keberuntungan karena kita tidak ridho atas takdir yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar menerima takdir itu berat, bapak-bapak. Betul apa betul? Apalagi kalau yang muda, tenaga masih kuat, pikiran masih kencang, waktu masih panjang. Itu kalau namanya takdir itu nanti dulu, yang penting usaha saya dulu. Tapi kalau sudah 50 ke atas, mulailah agak nerimo. Tapi kalau tidak pernah ngaji, semakin tua, kata Imam Ghazali, nafsunya semakin besar, tenaganya semakin kecil. Seakan-akan dunia ini mau dikuasai, mau digagahi, tapi apa daya, tangan, tenaga, akal, dan lain sebagainya tak bisa lagi. Gigi lah mulai pacul, gigi lah mulai gugur, pandangan kabur, pipilah kendur, kalau jalan sering numbur karena sudah dekat dengan alam kubur. Nah itu, Masya Allah, mudah-mudahan kita ngaji ini bisa introspeksi diri, termasuk saya pribadi. Saya itu ngaji untuk saya sendiri, bukan untuk orang. Maka saya kalau ngaji malam-malam itu Bapak Ibu, itu Masya Allah, kok hinanian kita sebenarnya di dunia ini, selama ini salah dalam melangkah. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yardobih, tidak wa qadaro yardobih. Fa aqallu halatil mu'minin. Adapun lebih sedikit-sedikit halatil mukminina, yaitu tingkahnya orang mukmin, la yahlu fiha, tidak sepi, fiha di dalam halat atau tingkahnya, min ahadi hadhil asyai, dari salah satu ini perkara tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, serta ridho dengan apa menjadi takdirnya. As-salasati yang tiga tadi, fayam bagi, maka seyukjanya, maka sebaiknya lahu bagi mukmin, ayul zama, yaitu meninggalkan himmah itu cita-cita, atau nejo, himmah, hammaha, daripada himmah yang tiga tadi, qalbahu, di hatinya, wa yuhaddisa, dan ngungkungi biha dengan yang salas tadi, tiga perkara tadi, nafsahu, hatinya seseorang. Artinya begini, sedikit sekali tingkah orang mukmin, wayahlu, yang sepi dari melaksanakan tiga itu. Tidak, walaupun mukmin belum tentu ketiga-tiganya bisa melaksanakan. Kadang kita menjalankan perintah untuk menjauhi cegah atau menjauhi larangan, berat sekali. Kita bisa melaksanakan perintah, bisa meninggalkan yang dilarang. Kadang kita tidak ridho kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka dikatakan di sini, wa aqallu, dan sangat sedikit halatil mukmin, dari tingkahnya orang mukmin, itulah yahlu, sepi, fiha, di dalam itu, min ahdi hadhil asya, salah sati, dari melaksanakan yang tiga tadi. Sedikit sekali itu.
Fayam bagi maka seyogyanya, maka sebaiknya lahu bagi orang mukmin itu ayul zima, yaitu mendawamkan ayul zima, mengistiqomahkan hammaha cita-citanya, qalbahu di dalam hatinya, wa yuhaddisa dan memberikan omongan, wa yuhaddisa memberikan khobar, wa yuhaddisa dan memperbarui hadas, ya, memberi omongan kepada mukmin bihak dengan salas tadi, nafsahu di dalam hatinya, wa ta'khudha jawariha dan wa ya'khudhu dan melakukan al jawariha di dalam tingkah biha dengan tiga tadi, fi sairil akhwali di dalam melaksanakan kelakuan sehari-harinya. Nah, nih. Jadi wayam bagi lebih baik kita laksanakan, yaitu mengistiqomahkan, menetapkan hati kita untuk memberikan informasi kepada hati kita untuk apa? Selalu melaksanakan di dalam badan kita, yaitu fi sairil jawarih yang tiga tadi. Paham maksudnya ya? Jadi apa yang harus kita lakukan, yaitu menetapkan hati kita, menginformasikan ke hati kita supaya anggota kita melaksanakan yang tiga tadi, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta seridho kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, alhamdulillah. Kita lanjut. Wal maqalatu saniyatu, adapun maqalah asaniyatu yang kedua itu an Abi Bakrin Siddiqi, dari Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Salah satu adapun perkara tiga, la tudraku bisalasatin, la tudraku tidak dapat diperoleh bisalasatin dengan tiga perkara. Ai salah satu artinya adapun tiga perkara tadi, khisolin beberapa pekerti atau tingkah laku, itu la tutlabu tidak dicari, bisalasati asya'a wa tutlabu, la tutlabu tidak dicari, bisalasati asya'a dengan tiga perkara. Apa saja itu? Tiga perkara yang tidak dapat diraih kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, al-ghina bil muna, al-ghina rupane koyo, rupane atau berupa kaya, bil muna dengan angan-angan. Jadi orang tidak akan kaya kalau hanya dengan angan-angan. Bidomil mimi dengan domah mimnya, itu tadi bisa saja dibaca bil mana, tapi sini bidomil mimi ya bil muna jadinya. Apa kalau arti muna? Jam'ul muniyatin, jamaknya muniyah, mufradnya itu muniyah, jamaknya muna, itu jamak taksirnya. Ai fala yahsulu artinya tidak berhasil. Siapa yang tidak berhasil? Al-ghina orang yang kaya, bil amani dengan beberapa angan-angan, bal bil kismati, balik bil kismati dengan panduman atau pemberian minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Yang pertama tadi al-ghina bil muna, tidak akan kaya hanya dengan angan-angan, tapi kekayaan manusia itu sesungguhnya itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fala yusalu ghina bil amani, tidak akan berhasil kekayaan itu hanya dengan angan-angan. Di rumah angan-angan mungkin.
Wah, kalau saya punya 1 miliar saya buat ini. Lagi kayak ini lagi. Tidak lama lagi, wah kalau 2 miliar bisa buat ini. Kalau 10 miliar hanya angan-angan, tapi kerja tidak mau, berusaha tidak mau, ikhtiar tidak mau. Sedangkan kita manusia itu kewajibannya hanya ikhtiar. Masalah kaya, lebih dan lain sebagainya bukan urusan manusia, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa nian Allah mau bagi. Maaf Pak, kita tengok harga kerbau yang besar itu harganya berapa? 25 juta. Kambing kalah karena kambing lebih kecil, karena yang diambil adalah dagingnya. Tapi Masya Allah, kadang yang besar macam itu dikalahkan dengan yang kecil. Contohnya burung. Burung yang kecil tidak bisa dimakan itu harganya sampai 1 miliar. Kemarin tuh perkutut, kok perkutut apa itu? Burung merpati yang dibeli presiden apa itu? Itu sampai miliaran. Ternyata yang diambil terbangnya. Nanti belum lagi dengan yang murai batu diambil suaranya. Kecil tapi harganya lebih mahal. Artinya apa? Kekayaan, kelebihan hidup di dunia bukan karena hasil kerjanya, tapi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerbau yang diberi gemuk harus menerima ridho dengan kegemukannya dan harganya dengan dagingnya. Burung harus menerima dengan suara atau terbangnya. Manusia juga demikian. Walaupun tadi usaha itu hanya ikhtiar kewajiban, pemberian itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang santai-santai, tapi Allah kasih lebih. Ada yang nungsang jempalik, kata orang Jawa itu. Ya, tidak tahu waktu lagi, tapi hanya cukupan saja. Sudah ikhtiar cukup, setelah itu tawakal Allah. Ya Allah, hari ini aku telah melaksanakan ikhtiar seperti yang telah Engkau perintahkan, selanjutnya aku pasrahkan dan aku ridho atas apa yang telah Engkau berikan selama ini. Masya Allah, kalau yang mau macam ini tiap hari, berkahnya akan bertambah dan bertambah. Nah itu yang penting, berkah Bapak Ibu hidup ini. Kalau lagi tidak berkah walaupun hasilnya banyak, dilalah kata orang Jawa. Kalau orang kita alhamdulillah hasilnya sedikit, istri manut, anak cerdas-cerdas, dengan kecerdasannya dapat beasiswa, dengan kepandaiannya Allah mengirimkan ilmu kepadanya sehingga mempunyai kelebihan. Itu walaupun makannya hanya daun singkong dan bayam, tidak pernah sakit. Tapi di sebaliknya, kadang orang diberi kekayaan yang berlebih, entah dari mana jalannya, karena angan-angan dunianya terlalu tinggi. Ada cobaannya, anak 2 sakit semuanya, malah yang satu kecelakaan, usaha ini mengembangkan malah ditipu, sehingga duit yang sudah dikumpulkan malah berkurang. Mau naik haji, nyetornya tempatnya salah, umpama kan, sehingga keberkahannya tidak ada. Kalau yang sedikit tadi, kalau Allah bilang berkah, walaupun hanya cukup, karena angan-angannya pengen ke Mekah kuat, ingin ziarah ke makam Rasulullah kuat, ternyata sudah Ustadz, sampean saya umrohkan, ini berangkat Pak, sampean berangkat, dan ini terjadi Pak, terjadi. Maka dari itu, ayo kita husnudon dengan Allah, supaya Allah beri keberkahan dalam hidup ini. Karena dengan berkah itu Allah akan meridhoi kita insya Allah. Yang kedua, wasababul bil khitabi, dan mudah bil khitabi, dengan disemir tidak hasil. Orang muda kok disemir? Apa yang disemir? Dikatakan di sini, fala yahsulu, maka tidak berhasil, maka tidak hasil. Apa yang tidak hasil?
asababu orang muda atau masih muda, bi khadhabi sa'ri dengan disemir rambutnya. Ini yang mengatakan bukan Hidayatullah nih, tapi yang mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab ini mengutip di dalam hadis yang disampaikan atharnya oleh Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, tidak hasil. Yang pertama, tidak hasil orang kaya hanya melamun saja. Yang kedua, orang masih muda tapi sudah menyemir rambutnya. Tapi menurut syariat boleh Pak Ustadz, asal jangan hitam. Nah, ada yang makan itu. Tapi di dalam ilmu akhlak, ilmu adab, ternyata di sini tidak diperkenankan untuk artinya tidak hasil, ya, asababu bi khadhabi dengan disemir asari rambutnya. Nah, itu sudah dihindari. Bil jinai kelawan pacar itu semir tadi. Jadi saya ini walaupun umur belum sampai 50 Bapak Ibu, itu karena mendengaji macam ini sudah memutih Pak. Tapi saya masih bangga. Saya pernah bercukur, ya, nyukur di Jambi. Nah, ini saya cerita sedikit ya, cukur di Jambi. Sambil cukur itu tukang cukur bilang, Pak, nampaknya rambut Bapak ini sudah mulai memutih Pak, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Itu Pak, kalau ngaji rezekinya datang dewe. Barakallah. Lanjut nggih. Jadi ini cerita saja. Jadi apa tuh? Pak, rambutnya sudah mulai memutih, disemir, bagaimana? Nah, itu. Saya jawab, saya menunggu rambut saya putih itu sampai 40 tahun. Masa giliran warna putih kok saya rubah lagi jadi hitam, kan kasihan rambut. Nah, akhirnya yang nyukur tadi terdiam. Betul apa tidak tuh? Kita nunggu rambut putih itu sampai umur 40 tahun. Giliran putih ngapo harus disemir. Ternyata di dalam kitab ini sudah dikatakan as-sababu bil khidhabi. Muda yang disemir atau dicat rambutnya itu fala yahsulu, tidak hasil. Itu. Wa nahwihi atau sepadannya atau serupanya daripada semir atau pacar tadi. Entah pakai cat, entah pakai apa saja yang itu berbentuk warna, tidak hasil dikatakan. Dah, ini dua. Yang ketiga, wasihatu bil audiyati, yaitu sehat dengan obat. Fala tahsulu, maka tidak hasil. Apa yang tidak hasil? Asihatu sihat binafsin, dengan dirinya, apa al adwiyati, yaitu dengan obat. Bal sifai, sebaliknya obat itu basifaillahi, balik obat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau kita berobat itu jangan semata-mata meyakini yang menyembuhkan itu obatnya, maksudnya itu. Tapi di sini dikatakan bal syifaillahi, balik obat itu, penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita obat itu kita sering suruh berdoa, ya Allah, saya sakit ini mohon kesembuhannya lantaran saya minum ini, ridhomu yang aku minta. Nah, yang penting Allah ridho. Insya Allah kalau sakit Allah ridho, kalau sembuh Allah ridho. Tuh. Wal maqalatu salisatu, adapun maqalah asali satu yang ketiga, an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, hasnut tawaddudi, yaitu adapun membagusi asih-asihan, ail mahabbati, adapun asih-asihan atau saling kasih sayang maksudnya, ilan nasi, kepada manusia, itu nisful akli, setengah daripada akal. Nah, nih saya kalau bacanya pakai bahasa Indonesia
Ini malah bisa agak lagu dikit Pak, tapi kalau bahasa Jawa itu tidak ada bisa. Itu harus al-baqalatu utai maqalah, asali satu. Lagunya harus macam itu. Tapi kalau kita palahin al-maqalatu, adapun maqalah asali satu yang ketiga itu an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, hasanut tawadduti, adapun asih-asihan, aita mahabbati adalah tegese, artinya kasih sayang, ilan nasi kepada manusia, itu nisful akli, separuh dari akal. Dari kita saling kasih sayang A ke B dengan tetangga dan lain sebagainya, saling menyayangi, itu adalah setengah dari akal. Kama seperti barang rawa yang telah diriwayatkan Ibnul Hibban oleh Ibnu Hibban, wa Tabrani dan Tabrani, wal Baihaqi dan Baihaqi, an Jarir bin Abdillahi dan dari Jarir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, kalau itu khobar ya, itu qala bersabda, siapa? Kanjeng Nabi, mudaratun nasi, adapun berbuat jembare ati, jembare manusia lego, jembar lego, luas ya. Mudaratun nasi, adapun membuat kesenangan orang, itu kesenangan be. Mudaratun nasi, adapun membuat kesenangan orang, itu sodakotun, sodakoh. Itu Pak, membuat kesenangan orang itu sedekah. Orang kok ngato-ngatoi kita, kok dia senang, kita diamkan saja karena membuat senangnya dia, itu sodakoh kita kepadanya. Tapi kalau nafsu, wah mau melawan. Orang ngato-ngato biarlah, oh kamu senang ngato-ngato saya, senang, alhamdulillah, kato-kato lah. Nah, macam itu sodakoh. Bukan membuat senang itu harus ngantar ayam, ngantar gulai, itu jelas membuat senang. Tapi dia ngatoi kita di depan kita dan dia senang, kamu senang ngatoi saya tuh, senang, alhamdulillah. Kalau kita bisa alhamdulillah saat itu, itulah sedekah. Masya Allah. Membuat kesenangan orang itu sedekah. Apalagi sampai memberi ya. Yang masakan banyak diantar masakan, yang pisang banyak antar pisang. Tidak itu akhlak kita membuat kesenangan orang, itu pun sedekah. Aduh. Wal bay, sampai mana tadi? Qala Rasulullah, mutaratun nasi, membuat jembare atau membuat kesenangan orang itu sedekahun, sedekah, ai mulatofatu, artinya adapun ngelus itu menghaluskan, alifatun nasi yaitu membagusi orang dengan sifat halus gitu. Bil qauli dengan kata-kata, wal fi'li dan perbuatan, yusabu den ganjar alaiha ing opo alaiha dengan kata-kata dan perbuatan tadi, sawabat sodakoti diganjar dengan sodakoh. Di antaranya yang membuat kesenangan orang tadi berkata halus, berkata-kata halus, ay mulatofatu menghaluskan kepada manusia, bil qauli wal fi'li dengan ucapan, dengan perbuatan. Contoh, ini contoh ya. Kalau bertanya ngomong yang halus, maka maaf, ini maaf, kalau orang Jawa itu ada kata kromo inggil, ada kromo, ada ngoko. Kita dusun pun ada yang halus, mawa entan, enggih, kulo, itu kan ada itu. Nah, itu sebenarnya ada. Lah, kata-kata yang menghaluskan itu termasuk sedekah. Kalau perbuatan juga macam itu. Kalau yang muda salaman dengan yang tua, nunduk dicium tangannya, itu dengan perbuatan. Yang santri salaman dengan kiainya, nunduk dicium tangannya. Walaupun kadang di Jawa sana, di pondok, kiainya lebih muda,
kiainya itu masih anak-anak karena meninggal kiai yang tua, beliau menjadi kiai, maka yang santri tua-tua pun semua takzim, dan termasuk ini adalah sedekah. Kalau jenengan ingat ini, maka saya salaman dengan orang alim dengan menundukkan kepala, ini sedekah, maka jadi sedekah. Yang kemarin tidak tahu ilmunya, salaman walaupun niru-niru, tingkat sedekahnya belum 100% karena belum tahu. Hari ini sudah tahu, maka kalau dilaksanakan Masya Allah. Maka tengok nih, kalau di TV jenengan pernah tengok dulu Mbah Mun ketemu Mbah Maimun Zubair, ketemu Habib Lutfi, atau ketemu Mbah Yai Nurul Huda Ploso, atau ketemu Mbah Anwar Mansur. Itu walaupun kiai tua-tua saling nunduk. Kenapa? Beliau tahu ilmu ini. Karena yang lebih merendahkan diri itu adalah sedekah, dan sedekah inilah yang paling ikhlas lillahi ta'ala, karena tanpa mengurangi apa-apa, hanya membuat tenaga saja. Nah, ini anak kepada orang tuanya, istri dengan suaminya, yang muda kepada yang tua, santri kepada kiainya, murid kepada gurunya. Kalau ini dilakukan, omongannya bagus, tindakannya bagus, insya Allah ini akan jadi sedekah dan menggampangkan masuknya ilmu. Nah tuh, saya bacakan lagi, bil qouli wal fi'li tawabul 'alaiha thawabas sedekah, dan yang seperti itu akan diganjar, dicatat oleh Allah dengan ganjaran sedekah. Wakana, dan ada itu min mudarotihi, dari membuat luas atau membuat kesenangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelakuan dengan omongan dan perbuatan tadi ternyata membuat senangnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi iku la yadumu, tidak pernah modo itu apa? Mencaci. Nah, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi tidak pernah mencaci tomaan di makanan. Masya Allah, Kanjeng Nabi tidak pernah tomaan, atau ladumu tomaan, tidak pernah mencaci makanan. Walayan harutan, tidak pernah berkata kasar. Siapa? Kanjeng Nabi khodiman, kepada orang yang membantu pekerjaannya. Walayadribu, dan tidak pernah memukul amro'atan, kepada perempuannya atau kepada istrinya. Masya Allah, Bapak Ibu, kalau ngaji di sini kita kok masih sering marah. Jangan saya ya, masih sering marah dengan istrinya, ternyata salah. Terus yang kedua, wayan haru khodiman, tidak boleh, walaupun itu kita bayar orang kerja dengan kita, tapi tidak boleh berkata kasar kepadanya. Layadumu toma'an, dan tidak pernah mencaci makanan. Rasulullah itu tidak pernah mencaci makanan, tidak pernah berkata kasar dengan orang yang membantunya, dan tidak pernah memukul istri-istrinya. Suatu hari ini saya ceritakan dalam satu hadis, Rasulullah itu pulang dari berdakwah, ternyata Siti Aisyah sudah tertidur. Akhirnya apa? Karena malam tertidur, beliau ngetok pintu assalamualaikum cukup 3 kali. Setelah itu beliau tidur di teras. Ternyata Masya Allah, di malam hari beliau Humairah Siti Aisyah kehilangan Rasulullah. Setelah dibuka pintu, beliau ternyata di luar. Akhirnya disuruh masuk. Setelah disuruh masuk, Masya Allah, disuruh duduk sebentar, mau dibuatkan benteran air panas sekiranya untuk penghangat badan. Sekiranya dimasukkan gula malah keliru garam. Coba sudah malam tidak dibukakan pintu, suruh duduk dibuat air panas dengan garam. Coba kita bayangkan kalau jenengan semuanya atau kita semuanya, macam mana itu?
Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak pernah mencaci, tidak pernah marah, tidak pernah mukul. Malah beliau bilang macam ini, wahai Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan, dulu kita makan bersama, sepiring bersama, minum segelas berdua. Ingin rasanya malam hari ini aku mengulang masa-masa itu, karena aku sudah meminum, silahkan sekarang engkau yang meminumnya. Nah, coba, Siti Aisyah sangat senang mendapat minuman bekas Rasulullah karena itu penuh syafaat. Maka kalau santri-santri, kalau ada kiai ceramah, apalagi kiai yang dari Jawa yang besar-besar itu, kalau ada minuman bekasnya, itu jadi rebutan karena itu berkah. Siti Aisyah juga demikian, berebut untuk itu. Ternyata setelah diminum bukan manis rasanya, tapi masin. Apakah Rasulullah marah? Rasulullah tidak pernah marah. Masya Allah. Dan akhlak yang seperti inilah yang harus kita tiru dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sudah kurang berapa menit lagi? Habis? Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kajian kita yang sedikit ini Allah memberikan barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin minggu depan, karena saya di sini hanya badal pengganti dari Rois Surya. Mbah Rois Surya hari ini lagi di Madinah dan tidak lama lagi pulang, mungkin beliau lagi. Dan untuk minggu depan insya Allah saya ngantar anak mondok ke Pasuruan, Sidogiri. Jadi ya memang walaupun beliau membadalkan lagi, saya mungkin lagi di Jawa Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.